Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mendominasi populasi usaha di Indonesia. Sebagai pilar penting ekonomi nasional, pembangunan UMKM harus selalu didukung, dan data besar peranannya. Siapkan diri Anda untuk pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah 2023. Halo kawan cerita, kembali lagi di podcast Pascaliba, program asik siniar kenali perubahan. Kawan cerita, di episode kali ini kembali lagi bersama saya, Aziz. Dan kali ini, di episode ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau berasal dari BPS Republik Indonesia, tepatnya di Direktorat SIS. Beliau adalah Kak Farhan Yahya Hidayat. Halo Kak Farhan. Ya, halo. Selamat datang di Sumatera Utara ya Kak. Ya. Kira-kira nih Kak, selama di Sumut sudah kemana aja nih Kak? Ya, masih di sekeliling kota Medan. Kota Medan, Iya. Sudah mencicipi kuliner Medan Pak? Ada sedikit coba-coba durian gitu. Durian, ucok. Iya, betul. Iya, betul banget. Betul. Oke. Nah. Nah kalau Kak Farhan ya panggilannya? Iya, Farhan. Ya, Kak Farhan ini di Direktorat SIS ya? Betul. Itu di tim apa kalau boleh tahu? Ya, jadi saya di Direktorat Sistem Informasi Statistik bekerja sebagai penata komputer ahli pertama tepatnya di tim Fasih. Saya sebagai pengolah data dan desainer dashboard untuk Fasih. Oke. Berarti tadi ini Kak Farhan ngulik Fasih gitu ya? Mungkin Iya. sebagian kawan cerita ini kan podcastnya untuk umum gitu ya Kak? Jadi mungkin, gitu. iya biar mungkin kawan cerita barangkali ada yang dari non-BPS gitu, itu bisa lebih mengenal Fasih. Jadi kita boleh ya Kak ngulik Boleh. tentang Fasih. Nah, Fasih ini kepanjangannya kan adalah Flexible Authenticity Instrument Survey Harmony ya? Kebalik ya? Flexible Authenticity Survey Instrument Harmony. Betul ya? Nah, itu adalah satu instrumen survei dari BPS ya, Kak? Betul. Pengumpulan data dan pengolahan juga, atau bagaimana, Kak? Kira-kira? Ya, jadi Fasih ini adalah sebenarnya media pengumpulan data ya yang disiapkan oleh tim dari Direktorat SIS. Tujuannya untuk ini membantu teman-teman kita di BPS Kabupaten Kota maupun di provinsi juga untuk mengumpulkan data dari berbagai macam moda pengumpulan data, bisa dari KEPI maupun dari KEWI misalnya. KEPI atau KEWI itu jadi kalau KEPI itu kita melakukan pencacahannya melewat HP atau tablet ya, atau tablet gitu, kita bisa jadi nggak menggunakan kertas lagi. Nah, kalau yang KEWI itu kita bisa, jadi kita mengirimkan kuesionernya ke responden langsung. Jadi nanti respondennya buka melewati browser, gitu nanti kita bisa langsung isi di situ. Isi mandiri gitu ya Kak? Ya, mengisi mandiri. Jadi Fasih itu wadahnya seperti itu. Wadahnya supaya data-data tersebut dari berbagai macam moda pengumpulan data itu bisa menjadi satu. Wah, menarik sekali. Berarti ini sejauh ini Kak, Fasih ini sudah digunakan untuk survei atau sensus apa aja sih di BPS Kak? Banyak ya. Jadi ini dari sensus yang kemarin sensus penduduk, sensus pertanian itu juga sudah digunakan. Rexosek juga menggunakan Fasih. Kemudian survei-survei yang skalanya lebih kecil seperti survei karakteristik usaha itu juga menggunakan Fasih. Survei harga beras dan gabah itu juga pakai begitu. Jadi sudah banyak dipakai lah. Sudah banyak di BPS. Nah, sejauh yang saya tahu ini kan saya baru juga ya Kak di BPS ya. Oh iya. Nah, sebelumnya setahu saya itu salah satu moda instrumen pengumpulan data BPS itu adalah ICS. Gitu Kak. Iya. Sebelum Fasih. Nah, itu apa sih bedanya ICS itu Kak? Ya, jadi ICS ini bisa dibilang adalah Jadi Fasih ini penerusnya ICS. Baik. Jadi ICS dulu dikembangkan, ternyata masih ada banyak fitur-fitur atau kekurangan-kekurangan lain yang belum disupport oleh ICS. Baik. Nah,
Kemudian kita kembangkanlah ICS itu menjadi FASI. Nah, tapi kenapa nih namanya diganti? Iya, kenapa itu? Gitu kan? Biasanya itu yang menjadi pertanyaan itu. Karena sebenarnya ICS ini kita bekerja sama dengan pihak ketiga ya, waktu pengembangannya. Nah, sementara FASI ini kita sebagian besar kita kembangkan sendiri di PPS. Jadi ya untuk menghindari ini aja sih, konflik of interest atau datanya. Betul. Karena kan kita sudah istilahnya sudah banyak beranjak dari ICS ini gitu loh. Jadi sudah banyak yang berubah dari segi di belakangnya begitu ya. Jadi kita berpindah namanya menjadi FASI sekarang. Baik. Begitu. Wah, berarti menarik sekali nih sejarah FASI. Iya. Nah, terus nih Kak, kalau boleh tahu nih, kan FASI sebagai satu moda pengumpulan data itu kira-kira punya fitur apa saja sih Kak? Kalau boleh Ya, dijelaskan. jadi di FASI itu utamanya adalah ada manajemen sampelnya ya. Jadi baik. Di manajemennya ini diperuntukkan terutama untuk admin-admin di BPS kabupaten kota provinsi. maupun BPS provinsi untuk mengatur. Jadi sampel ini itu kemana petugasnya siapa begitu. Kemudian sampel ini apakah didata menggunakan KEPI atau menggunakan KEWI gitu. Nah, itu dia manajemennya di situ. Nah, selain itu ada juga data-data dari FASI itu kemudian kita keluarkan lagi menjadi dashboard monitoring. Itu juga bisa di FASI ada fitur seperti itu. Baik, nah kalau tadi Kak menarik nih soal dashboard monitoring gitu ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman kira-kira apa sih Kak fungsi dashboard monitoring dalam survei? Terus ya tadi mungkin kegunaannya apa sih, dan ya tadi di FASI itu seperti apa sih dashboard monitoringnya seperti itu Kak? Ya, jadi gini, karena FASI ini kan merupakan wadah dari berbagai macam survei dan sensus yang dilakukan BPS ya. Betul. Jadi dia sifatnya general. Jadi dia data yang kita kumpulkan itu istilahnya kalau di kami metadata itu bisa berbeda-beda setiap survei atau sensus. Nah, oleh karena itu dia agak sulit untuk dipantau secara real time nih, hasilnya ya, hasil pencacahannya seperti itu. Nah, makanya kita fasilitasi dengan adanya dashboard monitoring itu. Ini agak terpisah sebenarnya aplikasinya ya. Jadi dia dari database FASI itu kita ambil, kita ekstrak gitu ya, seperti itu. Kemudian disajikan ke bentuk data yang bisa dengan mudah dilihat oleh teman-teman di BPS kabupaten kota maupun di BPS provinsi, supaya lebih memudahkan monitoring ini proses pengambilan datanya sudah seperti apa, apakah masih ada yang kurang di mana gitu, biar bisa evaluasinya bisa sambil berjalan begitu. Itu tadi sebagai monitoring dan evaluasi gitu ya Kak, dari survei atau sensus yang sedang berjalan. Seperti itu ya? Seperti itu. Itu sangat menarik untuk fitur-fitur monitoring dashboard-nya. Kemudian nih Kak, kalau boleh tahu nih, selama ini kan di tim dashboard itu ya Kak? Betul. Nah, kira-kira kalau pengalaman Kakak sudah membuat dashboard survei atau kegiatan statistik apa saja sih Kak di BPS ini? Ya, jadi kalau saya pribadi, kemarin saya terlibat di sensus penduduk. Itu di sensus penduduk yang long form yang dilaksanakan tahun 2022 ya. Nah, itu saya juga terlibat buat dashboardnya di situ. Kemudian ada untuk yang sekarang ini survei karakteristik usaha 2023, itu juga saya buat seperti itu. Ya, itu salah satu contoh. Nah, kira-kira nih Kak, selama pengalaman tadi kan sudah ada dua dashboard lah yang dihasilkan, atau yang lain lah mungkin. Apa sih Kak suka dukanya gitu menjadi tim dashboard monitoring ini? Nah, seperti yang udah saya sebut tadi sih itu ya, metadata ya. Karena kan kita, jadi FASI itu karena dia mewadahi banyak jenis survei dan sensus, jadi dia mengharuskan FASI itu harus bisa menyimpan data dengan berbagai macam bentuk jenis metadata gitu. Jadi metadatanya macam-macam dia, dan
apa ya, kalau mungkin teman-teman sudah pernah kerja di database atau gitu, mungkin tahu nih, ketika metadata ada banyak dan berbeda-beda di setiap kegiatan, itu di situ menjadi tantangan tersendiri untuk bisa diolah. ya, karena kita ini kalau kita bahasa teknisnya ya, kita menyimpan datanya itu dalam bentuk JSON, gitu JSON, ya, JSON. Nah itu JSON-nya itu harus kita unpack lah, kita harus kita buka istilahnya supaya bisa kita lihat data yang ada di dalam itu. Nah mungkin itu sih yang bagian paling menantangnya ya. Dan juga Fasi ini karena juga dia diakses oleh banyak pengguna, jadi kita tidak bisa juga serta-merta istilahnya akses langsung ke database-nya karena takutnya mengganggu performa. Gitu. Mengganggu Baik. performa dari teman-teman yang sedang ada di lapangan. Begitu. Ya itu tantangan yang biasa dihadapi itu sih tadi biasanya. Nah tadi kan Kak Farhan menyebutnya soal database, soal pengguna gitu. Nah kalau akhir-akhir ini kan Kak sering kita dengar berbagai isu nih Kak soal data pengguna gitu, yang mungkin teman-teman mungkin kalau cerita juga mungkin resah gitu dengan banyak data yang tersebar luaskan gitu. Karena kalau di Fasi ini Kak, kira-kira gimana sih manajemen manajemen keamanan data yang ada dalam Fasi ini Kak? Ya, jadi mungkin ini saya cuma bisa cerita secara gambaran umum ya. Jadi kan kalau di Fasi itu kita memang tidak, kalau misalnya data-data yang sifatnya pribadi seperti nama alamat, atau pekerjaan alamat itu memang biasanya tidak kita simpan gitu. Maksudnya kita simpan sih, tapi tidak diolah tidak dalam bentuk yang mudah dibaca gitu. Kita sudah enkripsi biasanya. Ya, jadi itu itu salah satu pengamanan yang kami lakukan. Nah, itu juga selain itu database Fasinya sendiri itu sebenarnya tidak bisa diakses langsung dari jaringan publik. Gitu. Jadi dia dia tersedia di jaringan private-nya BPS. Nah, itu juga salah satu upaya kami untuk mengamankan data-data yang kami punya seperti itu. Oke, berarti tadi lumayan lumayan terjaga gitu ya keamanannya. Ya, harapannya begitu ya. Sampai sekarang sih memang belum ada sih ya. Ya, terima kasih. Nah, tadi Kak selain keamanan data, kemudian tadi adanya berbagai macam metadata yang disimpan gitu Kak. Kira-kira apalagi sih Kak? Boleh kan dijelasin kawan cerita? Mungkin kelebihan atau mungkin kekurangan dari fitur Fasi ini gitu. Iya. Fasi ini kalau kita bicara kelebihan ya, jadi kelebihannya mungkin paling kerasa di sisi developernya justru. Gitu. Jadi dari sisi developer kita kan biasanya kalau di BPS itu ketika ada kegiatan survei atau sensus itu sebelum ada Fasi itu kita harus menyediakan aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah data. Entry ya. Mulai dari entry sampai nanti ada itu di entry juga ada rule validasi juga yang harus kita untuk melihat konsistensi data, kemudian dari situ kita tabulasikan supaya bisa datanya didiseminasikan ke publik gitu kan. Nah itu setiap survei dan sensus itu kita harus buat lagi dari nol lah istilahnya gitu. Nah itu memakan cukup banyak waktu dan resource gitu kan untuk melakukan itu setiap kali ada survei dan sensus begitu. Karena beda-beda gitu ya Pak? Iya. Nah dengan adanya Fasi ini kita mengurangi beban itu gitu. Jadi kita sudah punya template, sudah punya standar yang kita bisa tinggal ikuti saja setiap kali ada survei atau sensus yang baru begitu. Nah kalau misalnya dari sisi pengguna, dari sisi teman-teman yang ada di BPS kabupaten kota atau mitra gitu mungkin ya, Fasi ini kita adalah juga
salah satu upaya kita untuk menyediakan pengumpulan data yang tidak menggunakan kertas, tetapi juga tidak terbatas dengan ketersediaannya jaringan seperti itu. Oke. Jadi fasi itu bisa digunakan juga walaupun lewat smartphone dan Mode offline. datanya ada di berbagai pusat, tapi dia juga bisa digunakan dalam mode offline. Oke. Ya, dia bisa walaupun sedang tidak ada jaringan masih bisa dilakukan pencacahan. Pengumpulan gitu. data. Baik. Ya, itu kalau dari segi kelebihannya. Nah, kelemahannya nih, ya, jadi salah satu kelemahannya itu ketika misalnya kita membutuhkan, karena fasi itu kan tadi ya terpusat ya, Iya. semua Survei atau sensus. survei sensus itu melalui satu pintu gitu kan. Jadi kadang ada kendala pada saat sinkronisasi data gitu. Jadi kita sudah berupaya untuk mengoptimalisasi traffic ke database fasi ya, tetapi kan memang karena kebutuhan BPS nih Iya, semakin banyak berkembang survei terus ya, sensus nih. semakin bertambah terus, jadi kita agak kesusahan ini untuk keep up-nya. Jadi kita masih ada kendala di situ kelemahannya. Nah, dan juga karena fasi itu support untuk mode offline, jadi kadang kita ada kesenjangan gitu kan. Jadi misalnya di server sekarang sudah versi datanya itu baru jam 3:30 gitu misalnya. Ya. Kemudian di device pencacah itu sudah versi yang 4:30. baru udah jam 4:30 gitu kan. Tapi karena belum ada jaringan atau apa gitu kan, ini belum bisa mengupdate ke server. Jadi kita yang Betul. di pusat atau kita yang di kabupaten kota atau di provinsi misalnya, kita nggak bisa langsung real time ngelihat data yang ada di pencatatan update-annya itu. gitu tadi Ya, karena belum masuk seperti itu. Nah, tadi kan sudah lumayan banyak ya Kak kelebihan dan kekurangan fasi. Ini sebagai satu moda yang mengumpulkan data dan tadi ya banyak sekali survei sensus yang dikumpulkan oleh fasi gitu ya Kak. Betul. Nah, kalau di BPS ini sendiri kan Kak, pastinya kan kita sebagai lembaga penyedia data gitu ya. Betul. Pasti kita fokus atau selalu menjaga kualitas gitu Kak. Oke. Nah, gimana sih Kak? Mungkin boleh dong diceritain di fasi ini sendiri ada nggak sih manajemen kualitas untuk menjaga data-data yang dikumpulkan tadi dari KPI atau dari HP itu bisa terjaga gitu Kak? Apakah ada semacam uji coba aplikasi atau uji coba fitur-fitur di fasi atau seperti apa Kak? Ya, oke. Jadi survei-survei yang dilaksanakan melalui fasi itu biasanya melewati banyak tahap ya. Dari awal itu dari desain kuesionernya dulu, kemudian dari tim. Jadi ketika sudah didesain itu biasanya kita sampaikan dulu ke tim subject matter, ke tim yang melaksanakan survei sensus itu. Survei sensus tersebut, apakah sudah sesuai nih dengan permintaan maupun dengan kuesioner yang mereka inginkan gitu. Jadi misalnya mereka tuh ingin apa sih yang mau di pertanyaan apa atau apa yang mau direkam gitu, apakah sudah masuk semua seperti itu kan. Nah, kemudian biasanya itu ada apa istilahnya, ada tektokan lah kita antara subject matter dengan kami developernya supaya benar-benar sesuai dengan tujuan kegiatan survei atau sensus tersebut. Nah, setelah itu kita juga biasanya ini kita ada perwakilan dari tim developer, tim subject matter maupun tim metodologi, kita sama-sama turun nih ke lapangan. Kita cobakan kuesionernya ke salah satu sampel yang ada yang di dekatnya kita gitu, seperti itu. Nah, itu kita uji cobakan, kita coba teliti apakah ada kendala di situ, apa penggunaan baik dari penggunaan fasinya atau mungkin dari desain kuesionernya ada yang nggak sesuai seperti itu kan. Nah, jadi ada cukup banyak proses lah istilahnya. Kemudian ketika di pelatihan petugas begitu, itu juga ada uji coba juga di situ. Biasanya menggunakan
menggunakan data dari kuesioner tahun sebelumnya. Baik. Gitu. Nanti petugas yang kita latih tersebut juga mencoba mengisikan menggunakan fasi tersebut. Nah, nanti dilihat apakah ada kendala di situ atau tidak. Gitu. Jadi ya cukup banyak ketat ya Kak. Iya, betul. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir Kak dari saya. Dari Kak Farhan sendiri nih. Apa sih harapan Kak Farhan gitu? Mungkin untuk fasi sendiri yang Kakak kembangkan ke depan untuk BPS sebagai penyedia data seperti itu Kak. Jadi salah satu tantangan dari fasi ini karena kan memang kegiatan survei dan sensus BPS itu kan ada banyak. Dan karakteristik dari masing-masing kegiatan tersebut berbeda-beda. Nah, ini harapan saya ke depannya fasi ini dapat lebih mengakomodir. Betul, dapat bisa lebih mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan survei sensus BPS yang lainnya. Karena memang di tahap ini fasi masih istilahnya tahap development-nya masih awal ya, masih awal sekali, jadi masih banyak mungkin karakteristik survei di BPS yang belum tertangkap nih di dalam fasi. Jadi harapan saya ke depannya masih dapat lebih berkembang lagi. Baik, terima kasih banyak Kak Farhan untuk sharing dan berbagi ceritanya gitu ya Kak. Untuk kawan-kawan cerita, nggak kerasa nih sudah cukup lama nih kita ngobrol-ngobrol. Nah mungkin Kak Farhan ini kan dari Jakarta gitu ya Kak. Semoga nanti kami doakan semoga perjalanan pulangnya lancar sampai tujuan. Amin. Kami titip salam juga Kak dari Sumatera Utara ke teman-teman dari SIS ataupun teman-teman di BPS RI. Seperti itu Kak. Nah, sekian episode kali ini kawan cerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di episode podcast Paskalibah berikutnya. Horas. Dadah semua.